apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel YouTube Barbar. Oke, kali ini kita akan membahas tentang review film lagi guys. Dan ini adalah lanjutan atau part 2 nya dari review film 10 film action Korea yang bakal gue bahas. Oke, jadi sebelumnya gue udah pernah bahas di video sebelumnya, yaitu 10 film action Korea terbaik. Dan banyak kalian yang bilang bahwa nggak komplit bang, masih banyak lagi film-film actionnya. Oke, kali ini bakal gue bahas 10 film action asal Korea lagi, dan menurut gue ini yang paling rame karena ini semuanya udah pernah gue tonton guys. So mungkin sebelum lanjut bisa mungkin kalian untuk subscribe terlebih guys. Oke guys, masuk ke film yang pertama. Ini ada film Korea yang berjudul Veteran. Film Veteran ini dirilis tahun 2015. Film Veteran ini menceritakan tentang seorang detektif senior berpacu melawan waktu untuk menghentikan kejahatan anak konglomerat dalam film Veteran ini. Film ini disutradarai oleh sutradara Ri Seong-wan, dan film Veteran ini merupakan film komedi aksi atau action komedi yang menceritakan aksi seorang detektif senior dalam mengungkap kasus kejahatan yang melibatkan orang ternama di Korea Selatan. Dan ada aktor yang bernama So Dong Chol yang berperan sebagai polisi di film ini. Suatu hari, Si Do Chol ini memulai investigasi guys terhadap Jo Tae-oh, dan si Jo Tae-oh ini adalah yang berperan sebagai anak konglomerat tadi. Si Jo Tae-oh ini adalah pewaris Shinjin Group, yang dimana dia adalah anak seorang CEO dari salah satu perusahaan, dan dia diduga melakukan serangkaian aksi kriminal guys, mulai dari korupsi, pemerasan hingga pembunuhan. Dan si Jo Tae-oh ini tidak merasa terancam guys atas aksi si sang detektif ini yang menyelidikinya setiap hari. Pasalnya, si Tae-oh selalu berhasil membungkam pihak kepolisian dengan uang atau dengan menyuap uang, dan dia juga memiliki koneksi yang dimiliki keluarganya. So, kita masuk ke film kedua guys, ada film yang berjudul Commitment. Film ini dirilis tahun 2013, bergenre action guys. Film ini diperankan juga oleh T.O.P, yang dimana si T.O.P ini adalah personil dari grup boyband Big Bang buat kalian yang belum tahu ya. Jadi selain dia member grup Big Bang, dia juga adalah seorang aktor yang sering bermain di berbagai film. Si T.O.P sendiri berperan sebagai Ri Myung-hun, yang dimana dia adalah mata-mata dari Korea Utara. Komitmen sendiri memfokuskan kisahnya pada kehidupan ganda yang dilakoni oleh seorang mata-mata Korea Utara dalam misinya di Korea Selatan. Jadi si T.O.P Big Bang ini ceritanya dia sebagai intel dari Korea Utara yang akan mengambil informasi dari Korea Selatan. Myung-hun yang masih remaja sebenarnya sama sekali tidak ingin menjadi seorang mata-mata sekaligus pembunuh. Semuanya terjadi setelah sang ayah, yang dimana ayah si Ri Myung-hun ini merupakan mata-mata Korea yang terbunuh di Korea Selatan. Dan itu membuat Myung-hun yang diperankan oleh T.O.P bersama adik perempuannya Ri Ye-hin yang diperankan oleh Kim Yo-jung ditangkap dan dikurung dalam sebuah camp. Seorang kolonel bernama Moon Sang-chol yang juga merupakan atasan dari ayah Myung-hun menawarkan sebuah perjanjian. Myung-hun dan adiknya akan dibebaskan dari kurungan di dalam camp jika dia bersedia menjadi mata-mata di Korea Selatan dan melanjutkan misi dari sang ayah yang belum tuntas. Tidak punya pilihan lain, Myung-hun pun bersedia dan akhirnya menyamar sebagai seorang pelajar SMU bernama Kang Dae-hoon. Di sana ia tinggal bersama dua orang tua angkat yang tidak lain merupakan mata-mata Korea Utara juga guys. Myung-hun pun memulai menjalani kehidupan ganda di sana. Dia menjadi seorang pelajar SMU yang bisa dikatakan dia biasa-biasa saja dan tidak memperlihatkan bahwa dia mata-mata dari Korea Utara. Sedangkan di sisi lain juga ia harus menjalankan misinya untuk membunuh para target yang diperintahkan oleh Sang Chul. Kehidupan ganda ini pun perlahan mulai memberikan masalah bagi Myung-hun, apalagi saat ia harus berhadapan dengan konspirasi politik besar. So guys, lanjut ke film selanjutnya, ada film The Riot. Film The Riot ini dirilis tahun 2016 dan salah satu peran utamanya diperankan oleh Ma Dong-seok. Di film ini diceritakan ada 4 remaja bernama Jin Il, Ga Yong, Bong Gil, dan Min Kyung yang bertahan hidup melakukan pekerjaan part-time dan juga mereka melakukan tindakan kriminal mencuri barang orang lain guys. Suatu hari mereka mengalami krisis keuangan. Ga Yong bertemu dengan Hyung Suk, yaitu yang diperankan oleh Ma Dong-seok tadi, yang membawanya ke motel. Hyung Suk mengajak Ga Yong untuk bekerja dengannya sebagai wanita karaoke atau PL. Jin Il selaku pacarnya yang mencari keberadaan Ga Yong menuju hotel bersama dengan Bong Gi temannya. Mereka berusaha menjauhkan Ga Yong dari Hyung Suk yang diperankan oleh Ma Dong-seok dengan berusaha menyakiti Hyung Suk. Saat mereka keluar dari motel, mereka mencuri mobil Hyung Suk untuk dijual dan mereka menemukan calon pembeli yaitu Sung Hon, yang dimana si Sung Hon ini lebih tepatnya memiliki dendam lama kepada si Jin Il ini. Dan disitulah momen mobil tidak jadi terjualnya karena si Sung Hon ini melihat si Jin Il dan si Jin Il ketakutan lalu dia kabur meninggalkan mobilnya.
Dan sebagai ganti mobilnya yang hilang, si Hoon Suk yang diperankan oleh Ma Dong Suk ini memaksa Gayong untuk menaikkan kontrak kerja sebagai wanita karaoke. Dan si Jin Il yang selaku pacarnya itu tidak berdaya dengan janji kepada si Hoon Suk ini karena dia telah mencuri mobilnya. Namun dia berjanji kepada Hyun Suk dia akan memberikan sejumlah uang untuk membayar harga pencurian mobilnya agar dia bisa membayar juga kebebasan si Gayong dari si Hyun Suk. So buat kalian yang penasaran akan akhir ceritanya, kalian harus nonton film The Driller ini guys. So di film berikutnya ada film yang berjudul I Saw the Devil. Mungkin kalian para pecinta film psikopat udah pada tahu film ini. Film ini bergenre psikopat action ya guys. I Saw the Devil ini merupakan film paling seru menurut admin nih guys. Pasalnya, film ini berkisah tentang pembunuhan seorang perempuan hamil yang ternyata merupakan kekasih seorang agen rahasia, dan dimana agen rahasia ini diperankan oleh Lee Byung Hun selaku peran utamanya dan Cho Min Sik sebagai seorang psikopatnya. I Saw the Devil ini guys, film yang penuh brutal, penuh darah, dan penuh kekejaman. Jadi buat kalian, usahakan dengan nonton film ini bersama anak kecil atau anak di bawah umur ya guys, karena film ini khusus 18 plus ke atas. Dan balik lagi ke sinopsis filmnya guys. Setelah mungkin kekasih dari seorang agen rahasia ini dihabisi oleh sang psikopat, Si Hoon pun selaku agen rahasia melacak pembunuh kekasihnya. Dan dia pun melakukan pelacakan itu dengan acak. Ada beberapa orang yang menjadi kandidat sebelum dia menemukan siapa yang benar-benar menjadi pelakunya. Tanpa disadari, saat si So Hyun ini menemukan si Kyung Chul di salah satu persembunyian si Kyung Chul ini, dia pun menghabisi si psikopat ini dengan cara memukuli dia. Dan akhirnya dia kalah saat berkelahi oleh agen rahasia yang diperankan oleh Lee Byung Hun ini. Dan saat si psikopat ini pingsan, si agen rahasia ini melakukan penanaman chip saat dia pingsan dengan mungkin melakukan chip DPS yang disatukan dengan obat dan membuat si psikopat ini meminum obatnya. Alhasil si psikopat ini tidak sadar guys. Dan sampai dia kemanapun pergi pasti si agen rahasia ini mengetahui di mana si psikopat ini berada. Setelah si psikopat ini menyadari bahwa dia ditanami chip, dia mengeluarkan chip itu dengan cara melakukan buang air besar. Dan ternyata si chip itu bukannya dibuang, tapi sama si psikopat ini malah diberikan kepada orang lain. Dimana hal itu untuk mengelabui si agen rahasia ini. So buat kalian yang pengen nonton akhir dari ceritanya yang sangat dramatis dan sangat menyeramkan, kalian harus nonton film I Saw the Devil ini guys. So guys, lanjut ke film berikutnya, ada film berjudul Negotiation. Film Negotiation ini diperankan oleh Hyun Bin dan Son Ye Jin, di mana kedua peran utama ini dikenal luas sebagai pemeran drama Crash Landing on You. Film Negotiation ini menceritakan tentang pertempuran yang menggunakan pikiran yang tidak kalah melelahkannya dibandingkan dengan bertempur menggunakan senjata. Namun itulah yang menjadi kesukaan dari Min Tae-gu yang diperankan oleh Hyun Bin, salah satu orang yang kejam sekaligus bekerja sebagai penyelundup senjata untuk sebuah organisasi internasional. Cukup jauh dari Korea, menjalankan aksinya sembari menyandra warga Korea. Namun aksi Min Tae-gu ini berhasil diketahui oleh pihak kepolisian Seoul. Berbagai penawaran dibuat oleh pihak kepolisian dibuat untuk melepaskan Sandra. Namun Min Tae-gu yang diperankan oleh Hyun Bin ini justru bersenang-senang dan malah membuat nyawa Sandra semakin terancam guys. Pihak kepolisian Seoul pun akhirnya berencana melibatkan seorang ahli negosiasi yang paling baik dari pihak kepolisian, yang diperankan oleh Son Ye Jin, berperan sebagai Ha Cho Hyun. Ha Cha Hyun sendiri yang diperankan oleh Son Ye Jin ini dikenal sebagai seorang negosiator ulung. Ia mampu memainkan strategi otak untuk melawan kriminal dan pada saat yang tepat menghancurkan para penjahat. Di film ini tidak terlalu banyak adegan actionnya guys, karena pasalnya di film ini seperti kalian lihat di trailernya bahwa sang penjahat dan sang kepolisian ini berbicara dari layar ke layar atau mungkin dari komputer ke komputer ya guys, dan tidak bertemu secara langsung. Oke guys, lanjut ke film berikutnya. Film ke-6 ada film keren juga bergenre action yang berjudul The Battleship Island. Film The Battleship Island ini menceritakan tentang kehidupan warga Korea Selatan yang masih berada di bawah tekanan kolonialisme negara Jepang. Ini menceritakan masih tentang perang dunia ya guys. Sekitar 400 warga Korea Selatan baik laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak di bawah umur ditipu dan dibawa ke pulau Hiroshima. Diiming-imingi kehidupan yang lebih baik, warga Korea tak tahu bahwa mereka akan menjadi pekerja paksa atau pekerja rodi di tambang batubara Jepang guys. Salah satu yang menjadi korban tipu adalah pimpinan band yaitu Lee Gang-ok bersama putrinya So-hye. Setelah tersadar telah ditipu, Lee Gang-ok bersama beberapa warga lainnya mulai bergerak untuk bisa keluar dari pulau Hiroshima dan bisa kembali ke Korea Selatan. Kehidupan mereka pun secara tak langsung dipengaruhi dengan situasi politik antara Jepang dan Amerika yang saat itu berujung pada pengeboman Hiroshima dan Nagasaki.
pada 6 dan 9 Agustus tahun 45 guys. So buat kalian penasaran, apakah warga Korea Selatan ini bisa pulang ke Korea Selatan ataukah tidak sama sekali dan harus menetap di Pulau Hashima di Jepang? Kalian yang penasaran akan ending ceritanya, kalian bisa langsung nonton film The Battleship Island ini guys. Oke guys, dan ke film berikutnya ada film yang berjudul The Bad Guys, Reign of Chaos. Film ini merupakan film bergenre action yang dibidangi oleh Ma Dong-seok lagi guys. Dan film ini merupakan spin-off dari drama Korea yang tayang di OCN berjudul Bad Guys dan dibuat film di tahun 2019 kemarin guys. Film ini menceritakan tentang para penjahat berbahaya yang berhasil melarikan diri saat berada di perjalanan menuju penjara. Untuk menangkap tahanan yang melarikan diri, polisi memutuskan untuk membuat tim investigasi kejahatan khusus yang terdiri dari para tahanan itu sendiri guys. Dan di film berikutnya, di film ke-8 ini ada film berjudul A Taxi Driver. Film ini mendapat rating yang lumayan tinggi guys. Dan film ini juga menjadi film pilihan asal Korea Selatan untuk perwakilan di Academy Award ke-90. Oke, lanjut ke sinopsisnya guys. Film ini mengangkat kisah nyata perihal sejarah kelam Korea Selatan di mana terjadi pelanggaran HAM atau hak asasi manusia besar-besaran pada tahun 80-an. Cerita diawali dengan kisah Kim Man-seok, seorang supir taksi dengan kehidupan sederhana. Dia tinggal di rumah kontrakan bersama putri sematawayangnya yang berusia 11 tahun usai sang istri meninggal dunia. Kim Man-seok sendiri sebetulnya termasuk masyarakat yang tidak terlalu peduli akan aksi demonstrasi sampai suatu kejadian merubah prinsipnya itu. Dan yang tadi dijelaskan di awal, si supir taksi ini bekerjasama dengan wartawan asal Jerman atau jurnalis asal Jerman yang bekerja untuk berita Tokyo Jepang meliput aksi demonstrasi di Korea Selatan. Dan si Peter ini pun, sapaan jurnalis asal Jerman ini, mendapat informasi kalau terjadi pembantaian terhadap mahasiswa di kota Gwangju saat demonstrasi berlangsung. Dan terlebih dahulu si Peter ini menawarkan 100.000 won untuk si Kim Man-seok ini agar dia bisa menyewa taksinya untuk perjalanan ke Gwangju, Seoul. Kim Man-seok pun selaku supir taksi yang penghasilannya pas-pasan tergiur dengan tawaran 100.000 won itu, dan akhirnya dia pun menerima tawaran itu. Langkah ekstrim harus dilakukan Kim Man-seok demi mengantar si Peter, sang jurnalis, ke kota Gwangju, yang saat itu kota Gwangju menjadi kota yang sangat chaos karena aksi demonstrasi besar-besaran dari warga Korea Selatan. So, jadi bagaimana kelanjutannya? Apakah misi mereka berhasil? Kalian bisa langsung nonton di film A Taxi Driver ini guys. Lanjut ke film berikutnya guys, ada film tahun 2019 berjudul Asphalt. Film ini diperankan juga oleh si Ma Dong-seok ini. Memang Ma Dong-seok ini seringkali bermain film action Korea. Selain Ma Dong-seok ada juga aktor Lee Byung-hun, Ha Jong-woo, dan Bae Suzy. Dan buat kalian yang belum tahu, si Bae Suzy ini adalah pemeran juga di drama action Korea berjudul Vagabond. Oke, dan film Asphalt ini menjadi film terlaris di Korea Selatan pada akhir 2019 kemarin, bahkan mendapat rating lumayan tinggi guys. Film ini menceritakan tentang peristiwa letusan vulkanik Gunung Baekdu di era modern. Letusan ini mengakibatkan kekacauan karena khawatir akan melenyapkan semenanjung Korea Utara maupun Korea Selatan. Sebuah tim pun ditugaskan untuk menghentikan letusan bagi gunung suci masyarakat Korea itu. Dan di film ini Ma Dong-seok ini berperan sebagai seorang pakar geologi, sementara si Bae Suzy ini berperan sebagai istri dari si Ha Jong-woo, di mana si Ha Jong-woo ini adalah pakar ledakan dari kepolisian yang bekerja sama dengan pejabat khusus Korea Utara yang diperankan oleh Lee Byung-hun. Diceritakan dalam film ini karena meletusnya Gunung Baekdu, jalanan Korea Selatan menjadi hancur, retak, dan gedung-gedung pencakar langit menjadi roboh, serta kerumunan manusia yang hendak mencari pertolongan. Rasanya campur aduk sih guys di dalam film ini. Dan seorang profesor geologi yang kebetulan sedang mempelajari tentang Gunung Baekdu ini yang diperankan oleh Ma Dong-seok dipercaya untuk menemukan solusi berdasarkan penelitiannya. Ia memiliki satu cara yang teramat sulit, namun apa daya, semuanya itu harus dibuat untuk meredam letusan Gunung Baekdu berikutnya. Untuk meyakinkan rencana tersebut, sang profesor dibantu oleh Jong Yeon-kyung, salah satu sekretaris presiden. Namun kunci dari semua strategi untuk meredam letusan gunung ini adalah bersandar pada pundak Kapten Jo In-chang yang diperankan oleh Ha Jong-woo. Kapten Jo In-chang pun harus menemui Lee Jong-pyong yang diperankan juga oleh Lee Byung-hun, salah satu orang yang tahu bagaimana betul senjata terbaik bisa digunakan untuk meredam ledakan Gunung Baekdu ini. Dan buat kalian pengen tahu bagaimana kelanjutannya, apakah Gunung Baekdu ini berhasil diredam letusannya, apakah letusannya makin menjadi-jadi hingga meluluhlantahkan semenanjung Korea, kalian wajib nonton film Asphalt ini untuk mengetahui endingnya guys. So guys, lanjut ke film berikutnya, ada film Taza 2 The Hidden Card.
Dimana di film ini pemeran utamanya adalah si T.O.P Big Bang lagi, serta pemeran utama wanitanya diperankan oleh Shin Se-kyung. Film ini merupakan sequel dari Taza pertama yaitu The High Girls yang rilis pada tahun 2006 lalu dan menjadi film tersukses saat itu. Film ini menceritakan tentang Han Dae-gil yang diperankan oleh T.O.P Big Bang, seorang anak muda yang sangat ahli dalam berjudi. Dari kecil hingga dewasa setiap judi yang dia mainkan selalu menang. Kemudian dia bertemu dengan gadis cantik bernama Heomina yang diperankan oleh Shin Se-kyung dan mereka pun jatuh cinta. Tapi suatu hari karena suatu masalah dia harus pergi meninggalkan kampung untuk pergi ke kota. Dia berjanji kepada Heomina akan datang menjemputnya ketika dia sudah sukses. Nasib baik datang pada Dae-gil. Dia kemudian bekerja sebagai penjudi pada bos pemilik tempat perjudian. Dia pun menjadi kaya dan kemudian jatuh cinta pada Presiden Woo yang diperankan oleh Lee Han-yoo. Hubungannya dengan Woo ini justru malah membuat Dae-gil menjadi miskin karena Woo ini sengaja menjebaknya. Dan secara tidak sengaja, si Dae-gil ini setelah beberapa tahun bertemu lagi dengan cinta pertamanya yaitu Heomina. Tapi beda cerita guys, si Heomina ini sekarang malah ikut-ikutan berjudi. Dan dia terdapati bergabung dengan salah satu komunitas dari salah satu penjudi juga yang bernama Jang Dong-sik yang diperankan oleh Kwak Do-won. Namun di dalam film ini diceritakan bahwa si Heomina ini tidak nyaman dengan pekerjaannya sekarang karena dia bekerja dengan secara terpaksa. Karena kakak laki-laki dari si Heomina ini mempunyai hutang yang lumayan kepada si Jang Dong-sik ini, makanya si Heomina ini harus bekerja dengan si Jang Dong-sik. Dan si Dae-gil ini selaku orang yang jatuh cinta kepada si Heomina ini berusaha untuk membebaskan si Heomina ini. Si Dae-gil pun meminta bantuan kepada seseorang penjudi juga yang bernama Ko Gwang-ryol yang diperankan oleh Yoo Hae-jin. Mereka berhasil membebaskan Mina, akan tetapi si Dong-sik ini tidak rela. Kemudian si Dong-sik ini berusaha untuk membawa kembali Mina dan tidak akan membebaskannya kembali. Dan akhirnya mereka semua pun terlibat di sebuah perjudian yang berbahaya karena mempertaruhkan nyawa mereka masing-masing. Dan menurut gue ini film juga lumayan plot twist alur ceritanya guys. So jadi buat kalian yang penasaran gimana endingnya film Taza 2 The Hidden Card ini, apakah si Dae-gil dan Heomina ini berhasil mengalahkan si Jang Dong-sik ataukah mereka kalah, dan siapakah yang harus dihabisi jika salah satu mereka ada yang kalah. So buat kalian yang penasaran, kalian langsung aja nonton filmnya. So itu dia guys beberapa film action Korea part 2 versi gue yang menurut gue seru, dan semoga ini juga bisa membantu kalian yang sedang mencari rekomendasi film terseru bergenre action asal Korea Selatan ini guys. So sampai bertemu di video berikutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you next time guys.